Selamat sore semuanya, bertemu dengan saya lagi pada mata kuliah Ilmu Klasik. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait penyakit Sawin ya. Di sini ada 104 slide, tapi mungkin saya akan jelaskan poin-poin penting dari penyakit Sawin ini, tidak semuanya. Jadi saya harapkan kalian bisa nanti membaca sendiri lebih detail ya. Untuk materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini, saya mengambil dari buku Slack Reading from the Sanghanlun yang disusun oleh What Textbook Series for Chinese Medicine Core Curriculum ya. Dan tentunya buku ini dalam versi bahasa Mandarin. Sehingga eh, ini baru saya buat hari ini, materi ini, dan baru sempat saya presentasikan ya. Untuk materi PPT-nya saya tidak bisa share pada kalian karena buku ini menjadi project dari organisasi profesi PPTII ya, untuk membuat buku ajar yang berkualitas dari textbook Mandarin sendiri ya. Jadi nanti kalau kalian ingin apa itu memiliki materinya, saya harapkan kalian nanti bisa beli buku ajar versi bahasa Indonesia ya, yang telah disusun oleh tim penyusunnya ya, versi alih bahasanya. Oke, kita mulai untuk penjelasan dari penyakit Sawyen ini. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, terkait penyakit Sang Hanlun, bahwa ada beberapa tahapan penyakit kan dari Sang Hanlun itu, mulai dari yang penyakit Tayin ya, Yang Ming, Tayang, maaf sebelumnya Tayang, ya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dari Tayang, eh Soyang ya, yang Ming, dan ini kita sudah masuk ke tahapan penyakit di organ cangnya ya, yang dari mulai Tayin, Soyin, dan Cuyin ya. Seperti dilihat di gambar di sebelah kanan ini, kita bisa lihat bahwa Soyin ini antara Tayin dan Cuyin ya. Dan dia menguasai terkait dengan organ jantung dan ginjal. Tentunya penyakitnya nanti juga akan terkait dengan kedua organ tersebut. Ya, jika ada tanda gejalanya, pasti berhubungan dengan kedua organ tersebut. Dan saya harapkan karena harusnya yang mengambil mata kuliah ilmu klasik ini sudah menguasai teori dasar, jadi kalau yang belum tahu fungsi dari jantung dan ginjal dalam TCM, ya kita harus membaca lebih detail lagi supaya ketika kita aplikasikan penyakitnya, itu kita bisa mendapat gambaran secara jelas. Oke, nyai sawen ini merupakan tahapan kritis ya dalam perjalanan perkembangan penyakit, dan saat penyakit ini telah mencapai tingkat Shaoyin ini, tidak hanya energi yang Qi-nya itu yang melemah, namun darah dan cairan Yin Sui-nya juga telah rusak dan berkurang. Seringkali menunjukkan kondisinya melemah, melemahnya fungsi seluruh tubuh ya. Dan pada penyakit ini ditandai dengan melemahnya jantung dan ginjal. Saya kan tadi sudah bilang kalau organnya yang terkait adalah jantung dan ginjal, dan ciri utamanya itu nadinya adalah sangat halus ya atau puisi, dan selalu ingin tidur gitu. Kemudian berdasarkan sifat penyakit Saoyang, dia itu dibagi menjadi 4 kategori utama ya. Ada transformasi dingin, transformasi panas, sindrom stagnasi yang, dan sindrom kekurangan yin yang, ataupun sindrom lenyapnya yang dan habisnya yin. Nah, ini poin utama yang kita bahas hari ini. Sindrom-sindromnya itu modifikasinya seperti apa aja dari penyakit Saoyang ya.
Kemudian untuk yang pertama, yang transformasi dingin itu apa maksudnya? Transformasi dingin itu disebabkan oleh melemahnya energi ya. Yang kan sifatnya panas. Kalau dia bertransformasi jadi dingin, tentunya yangnya itu melemah dan berlebihnya dingin di interior atau bagian dalam. Gejalanya itu tidak demam, tetapi takut dingin. Berbaring dengan tubuh meringkuk, diare dengan makanan tidak tercerna, urin jernih dan panjang, muntah, nadinya sangat halus dan selalu ingin tidur ya. Dan pada kondisi ini dapat juga muncul sindrom seperti ini juga udah modifikasinya lagi kelebihan yin mengganggu yang. Kelebihan yin dengan yang di kepala, yang lemah dan air meluap, dingin dan lembab stagnan, keluar, keluaran ji di bagian bawah licin dan terlepas. Oke, untuk yang selanjutnya, sindrom transformasi panas ini disebabkan oleh kekurangan yin ya. Kekurangan yin berarti kekurangan dingin dan apinya berlebih yang menyebabkan jantung dan ginjalnya itu tidak harmonis. Gejala meliputi gelisah tidak bisa tidur, lidah merah dan sedikit lapisan, nadi halus cepat. Dapat juga muncul sindrom seperti kekurangan yin, shao yin, dan sindrom api panas saling berkaitan. Tentunya kalian harus paham terkait hubungan secara TCM organ jantung dan ginjal itu apa sehingga kok di sini dikatakan tidak harmonis. Ya, yang harmonis itu seperti apa dan ketika tidak harmonis itu mengakibatkan seperti apa. Tentunya filosofinya kita bisa tahu dari teori dasarnya lagi ya. Oke, yang selanjutnya ada stagnasi yang Shao Yin adalah poros dari tiga yin. Jika pergerakan Qi Soyin-nya nggak lancar, fungsi porosnya akan terganggu ya, dan yang Qi itu terkurung di dalam, dapat menyebabkan sindrom stagnasi yang dan dinginnya ekstremitas gitu. Kemudian selain dari empat pola sindrom yang sebelumnya tadi, ya empat ini juga untuk penyakit sawi yin ini juga dia bisa gabungan ya atau komplikasi. Komplikasinya sindrom serangan gabungan Tayin Shaoyin ya atau kekurangan yin Shaoyin disertai sindrom eses interior Yaming, sindrom perpindahan panas ke kandung kemih, sindrom cedera cairan tubuh dan gangguan darah. Karena cabang miri dan Shaoyin tangan dan kaki itu mencapai tenggorokan, meridian ini maksudnya ya perjalanan aliran energinya yang kalian mungkin pelajari di akupuntur ya. Ketika patogen stagnan di meridian soin dapat muncul sindrom sakit tenggorokan atau yang nama mandarnya jantung ceng ya. Tentunya kita tahu dia itu sindromnya apa ya, kita harus hafal tanda gejala khas tiap sindromnya ya. Kemudian prinsip pengobatannya dia ini menopang yang fuyang atau melihara yin. Dan kita kembalikan lagi ke sindrom-sindromnya yang ada pada penyakit sawi yin ini apa aja. Bila kalau sindromnya transformasi dingin berarti kan perubahan dingin tadi ya. Berarti kurang kehangatan, berarti diobati dengan mengembalikan yang dan menyelamatkan dari kolaps. Formulanya salah satunya ini Sinitang, tapi modifikasinya nanti kalau saya jelaskan itu banyak. Tapi nanti tidak semua saya jelaskan ya. Nanti kita lihat saja ya beberapa modelnya ya selain Sinitang itu apa aja untuk transformasi dingin. Terus kemudian untuk transformasi panas berarti diobati dengan melihara yin dan membersihkan panas. Formulanya Huanglian Chiaotang. Ini juga salah satu perwakilannya, tapi ada modifikasi lainnya ya. Untuk sindrom stagnasi yang menyebabkan dingin, diobati dengan melancarkan pergerakan Qi dan melancarkan yang stagnan. Formulanya si Nisan. Nah, ini yang perlu kayak di hmm, garis bawahi atau di highlight ya. Karena ada sinitang, ada sinisan. Ternyata untuk sinitang dan sinisan itu berbeda peruntukannya. Jangan dianggapnya beda tang sama san itu tidak menimbulkan perbedaan gitu. Tapi di sini ternyata ada dan kalian perlu tahu itu.
Penyakit gabungan dan komplikasi berdasarkan prinsip pengobatan sesuai dengan sindrom dipilih formula. Ada beberapa ini ada Ma Huang Sishin Fu Setang, Ma Huang Fu Segan Chao Tang, dan Ta Cheng Jitang. Kalau sakit tenggorokan, tadi berdasarkan perbedaan kondisi dingin panas, ekses kekurangannya, defisiensinya digunakan beberapa ini ada Chu Fu Tang, Kan Chao Tang, Jie Geng Tang, Wu Jiu Tang, Banxia San Jin Tang. Oke, ini beberapa formula yang jadi ada di penyakit Sawin ya. Prinsip pengobatannya karena Sawin itu mencakup organ jantung dan ginjal, karakteristik patologisnya bukan kekurangan yang ya bila lemah naik ke atas. Oleh karena itu terapi berkeringat atau purgatif itu jadi kontraindikasi untuk penyakit Sawin ini. Prognosisnya penyakit yang telah mencapai tingkat Sawin umumnya sangat kritis ya. Namun jika ditangani tepat waktu dengan metode yang tepat masih dapat diselamatkan dari bahaya. Jika terjadi kesalahan penanganan atau terlambat diobati, prognosisnya buruk. Secara umum, prognosis baik buruknya penyakit Sawin ini bergantung pada kelangsungan hidup energi yang dan cairan yin ya. Pasien yang berhasil mengembalikan yang dan melanjutkan yin akan hidup, sebaliknya mereka yang mengalami lenyapnya yang dan habisnya yin akan meninggal karena Sawin berdasarkan pada panas yang dan kelangsungan hidup adalah energi yang merupakan kunci prognosisnya. Kalau saran saya sih untuk yang pemula dan memang belum kompeten untuk menangani kasus seperti ini, ya lebih baik kita sebagai eh, praktisi mengukur diri. Jadi kalau ada penyakit yang seperti ini dan kita merasa tidak mumpuni untuk menyelesaikannya, ya kita rujuk ya kepada yang lebih ahlinya gitu. Ini bagian satu, garis besar diagnosis dan pembedanya. Tadi sudah jelaskan kalau saya ini tuh nadinya sangat halus ya, berisi dan selalu ingin tidur. Hmm, jadi nadinya itu kecil, halus, terus gak bersemangat ya, dan mengantuk terus-menerus. Berarti pasiennya melakukan garis besar ya dari sindrom Dikanceng ya, dari penyakit Sawin. Penyakit saus ini ditandai tadi WC nadinya dan selalu ingin tidur. Kenapa kok terjadi seperti itu di bab kayak pasal di buku di kitab Sangaran itu di pasal 281 ya. Analisanya Soyin itu mencakup dua organ, tadi saya bilang jantung dan ginjal. Jantung kan menguasai darah, mendorong peredaran darah, sedangkan ginjal itu menguasai air dan menyimpan yin sejati ya, serta yang sejati di dalamnya. Dan patogen yang masuk ke soin itu akan merusak energi yang dan esensi jantung serta ginjal yang menyebabkan kekurangan pada kedua organ tersebut. Jika energi yang melemah tidak memiliki kekuatan untuk mendorong peredaran darah, maka nadi akan terasa sangat lemah dan tidak bertenaga. Jika esensi dan darah berkurang dan terkuras, pembuluh nadinya tidak terisi penuh, maka nadi akan terasa halus, baik karena melemahnya energi yang maupun kurangnya esensi dan darah ya. Keduanya dapat menyebabkan nutrisi pada spirit jantungnya, sinsennya itu terganggu, munculnya kondisi selalu ingin tidur. Dan pasal ini dari tanda ini nadi hingga gejala mengungkapkan sifat kelemahan menyuruh dari penyakit Saoyinnya itu. Ini dia jelasin tanda gejala Saoyin secara umumnya di pasal ini. Kondisi selalu ingin tidur akibat kekurangan yang jantung dan ginjal pada penyakit Saoyin sangat berbeda dengan kantuk ya. Jadi kalian harus bedain orang yang ngantuk sama yang kena eh, ngan, selalu ingin tidur. Taniume pada kasus Soyin ini ya. Pada penyakit tayang dan Soyin setelah patogen pergi dan spirit tenang maupun dengan kondisi mengantuk akibat demam tinggi dan spirit tergantung pada penyakit yang lain. Yang tentunya ini kayak perbedaan ngantuk di yang lain lah sebagai pembedanya itu. Kemudian penyakit Soyin ini juga nadi terasa harus dalam dan cepat. Jadi
Jis, Chen, So, menandakan berarti penyakitnya berada di dalam ya. Nah, lici ya, biasanya di dalam dan tidak boleh dilakukan terapi keringat ya. Atau pembebas pio yang biasanya sifat yang buang keringat. Analisanya, terapi keringat itu adalah metode pengobatan utama untuk sindrom eksterior. Oke lah, kalau dia sindromnya masih di eksterior, terapinya kita bisa gunakan dengan buang keringat. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam, itu nggak sesuai lagi ya. Soin adalah sindrom interior dengan adanya defisiensi, sehingga jelas merupakan kontraindikasi ya untuk metode pengeluaran keringat. Nah, di dalam Chen menandakan penyakitnya itu udah di dalam, di interior, dan sindrom interior tidak boleh dikeluarkan dengan keringat. Kalau nadinya C, menandakan kekurangan yin dan darah. Untuk defisiensi yin, pengobatannya seharusnya memelihara yin dan juga tidak boleh dikeluarkan dengan keringat. Karena terapi buang keringat itu justru akan lebih melukai cairan yin ya. Nah, keringatnya dibuang terus-terusan, pasti cairan tubuhnya tambah kurang kan? Bahkan jika terdapat api berlebih akibat defisiensi, jika terdapat api berlebih, jika terdapat api berlebih akibat defisiensi yin pada soin, nadinya itu su, menunjukkan adanya juga panas internal. Patogen panas berada di interior, pengobatannya juga seharusnya membersihkan dan mengatasinya, bukan dikeluarkan dengan keringat. Jika perlu dilakukan terapi keringat, hanya akan melukai yin dan menambah panas. Oleh karena itu, dikatakan bahwa setiap penyakit soy yang menunjukkan nadi dalam halus cepat tidak boleh dilakukan dengan terapi pembuangan keringat ya. Kemudian penyakit Sawin ini tadi nggak boleh uh, dengan mengeluarkan keringat. Karena dapat menyebabkan lenyapnya yang ya. Jika energi yang sudah lemah, nah di bagian C terasa lemah dan kasar ya atau rusa, maka juga tidak boleh dilakukan terapi purgatif atau pencahar. Itu juga nggak boleh pada kasus soy yin ini. Nah, di Wei menandakan energi yang itu sangat defisien ya. Jika dilakukan terapi keringat, yang defisien ini akan ikut keluar bersama keringat, membentuk sindrom lenyapnya yang. Dalam kondisi energi yang sudah defisien, jika ditambahkan dengan nadi bagian C yang lemah dan kasar, ini menunjukkan bahwa yin dan dada juga mengalami defisien. Pada saat ini tidak boleh hanya terapi keringat yang tidak hanya terapi keringat yang tidak boleh dilakukan, tapi terapi pencahar atau yang menggunakan herbal-herbal purgatif ya, supaya BAB gitu kayak tahuang, masya itu nggak boleh ya, tidak boleh digunakan. Jika terapi purgatif digunakan secara keliru, itu dapat menyebabkan kehabisan baik yin maupun yang. Terapi keringat dan purgatif itu sama-sama merupakan metode untuk menyerang patogen, baik itu defisiensi yang atau defisiensi yin dan yang, bahkan semua jenis sindrom defisiensi, metode keringat, purgatif tidak boleh digunakan secara sembarangan. Oke. Kemudian sindrom pokok penyakit soy ya, penyakit soy ini ditandai dengan gejala ingin muntah tapi tidak muntah, gelisah, selalu ingin tidur, pada hari kelima atau keenam muncul diare spontan, disertai rasa haus. Ini termasuk dalam penyakit Soin, kondisi defisien, su ya, menyebabkan pasien menari air untuk menyelamatkan diri sendiri ya. Jika warna urin jernih putih, dan maka gambaran lengkap penyakit Soin telah terpenuhi. Urin yang jernih putih itu disebabkan oleh defisiensi dan dingin di cowok bawah yang dapat mengontrol air sehingga menyebabkan eh, tidak warnanya menjadi putih. Berarti pada pokok bahasan eh, pasal 282 itu maksudnya ini adalah patomekanisme dan poin diagnosis dari sindrom Shaoyang dengan transformasi dingin ya. Ya.
Sindrom transformasi dingin itu disebabkan oleh defisiensi yang di jawa bawah yang berlebawah dan berlebih dingin dalam interior. Melemahnya yang ginjal menyebabkan keruh yin ya dan berbalik naik ke atas sehingga menimbulkan gejala ingin muntah tadi. Berlebihan yin di bagian bawah dan gangguan keruh yin pada spiritnya menyebabkan gelisah. Defisiensi yang sudah parah dan kelelahan spirit yang tidak tertahankan menyebabkan selalu ingin tidur. Pada titik ini tanda-tanda defisiensi yang Soin telah mulai terlihat. Jika tidak diobati dan berlanjut hingga hari kelima atau enam, defisiensi yang limpa dan ginjal akan menyebabkan diare spontan. Defisiensi yang Soin tidak dapat menguapkan dan mengubah cairan tubuh menyebabkan rasa haus atas dasar gejala selalu ingin tidur dan munculnya kering diare spontan disertai harus menunjukkan ciri khas penyakit Shaoyin ini telah tampak sehingga termasuk dalam penyakit Shaoyin ya. Biasanya seperti itu, transformasi dingin di Shaoyin itu. Dan tentunya dia organ yang terlibat nggak hanya ginjal dan jantung aja, tapi juga bisa limpa ya. Karena kan setiap organ di dalam desain itu kan saling berkaitan. Ya, baca lagi teori pusingnya. Kenapa itu bisa berkaitan ya? Pusing yang antar organ. Oke, analisanya rasa haus itu kan memiliki perbedaan ya. Memiliki perbedaan antara defisiensi dingin dan ekses panas. Oleh karena itu dibutuhkan urin berwarna jernih putih sebagai dasar diagnosis untuk menentukan berlebihnya dingin akibat defisiensi yang soyin. Pada titik ini, gambaran berlebih dingin akibat defisiensi yang soyin telah dapat dipastikan sehingga diringkas dengan penyataan gambar lengkap penyakit soyin telah terpenuhi. Dan dijelaskan sendiri dalam teks urin yang jernih putih disebabkan oleh defisiensi dan dingin di jawa bawah yang tidak dapat mengurai sehingga menyebabkan warnanya menjadi putih. Berarti salah satu tanda khas dari gejala ini selain dia itu rasa haus, kan biasanya kalau orang haus itu cenderung karena panas ya. Tapi kalau dia karena defisiensi dingin itu gejala khas yang lainnya adalah penyertanya adalah urinnya itu jernih putih gitu. Sindrom ini tergolong sindrom transformasi dingin Soyin tadi. Pengobatan seharusnya mengembalikan yang dan menyelamatkan dari kolaps ya. Dan seharusnya menggunakan hormonnya tadi sinitang ya. Analisisnya pada pasal ini memiliki nilai diagnostis yang sangat tinggi untuk sindrom defisiensi dingin Soyin. Dengan menggunakan gejala selalu ingin tidur, diare spontan disertai haus, urin berwarna jernih putih, pasal ini menunjukkan poin-poin diagnosis kunci untuk sindrom transformasi dingin Soyin. Secara bersamaan dengan membandingkan diare spontan seperti disertai haus dengan diare spontan tanpa haus dapat dibedakan antara diare karena defisiensi dingin Soyin atau diare defisiensi dingin Thailand itu beda tanda gejala khasnya. Jadi jangan sampai tertukar. Dengan membandingkan gelisah dan selalu ingin tidur dengan gelisah yang tidak bisa tidur, dapat dibedakan antara sindrom transformasi dingin Soyin dan sindrom transformasi panas Soyin. Dengan membandingkan diare spontan disertai haus dan urin putih dengan diare spontan disertai haus urin merah, dapat dibedakan antara sindrom diare dingin Shaoyin dan sindrom diare panas Cuyin. Singkatnya, pasal ini memiliki makna panduan yang sangat penting bagi diagnosa klinis ya, sehingga menjadi prinsip diagnosis untuk transformasi dingin Shaoyin. Kemudian kita sudah masuk salah satu formulanya dari transformasi dingin Shaoyin tadi, yaitu sinitang kan. Jadi sinonimnya seperti apa yang pakai formula sinitang? Kita perlu tahu ya. Kita harus lihat nadinya itu cen, cen dalam. Terus juga eh, resepsi nita di sini dia itu ada ganjau, ganjang itu jahe, jika jahe kering ya, fuse itu memang ganjang dan fuse itu golongan penghangat internal. Jadi saya harapkan kalau kalian pengen paham herbal yang dipakai ya, kalian harus aware ya atau tahu ini golongannya itu
termasuk materi ya medika yang mana itu golongannya. Ini kalau cara buatnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Saya tidak perlu bacakan. Pokok bahasanya bahasa ini menggunakan tanda nadi untuk mewakili sindrom, mengisyaratkan eh, bahwa penyakit ini udah masuk sauin dan harus segera diobati ya. Salah satunya dengan sinitang. Penjelasan dari pasal 323 ini eh, untuk pengobatannya dengan sinetang. eh Nadinya sangat halus ya. Tadi saya jelaskan udah di slide sebelumnya WC ditambah lagi dengan dalam dan sulit ditemukan. Ini menandakan bahwa yang si Soyin telah melemah dan dinginnya berlebih di dalam interiornya ya. Jika tidak segera ditangani, gejala seperti takut dingin, tubuh meringkuk, muntah, diare tangan, dan kaki dingin hingga siku lutut dan setelah ingin tidur akan muncul berturut-turut, bahkan berisiko terjadi Geyang atau Wangyang. Oleh karena itu pengobatannya harus segera menghangatkan dengan sinitang untuk menyelamatkan yang dengan darurat ya. Ya kayak ini obat emergensinya zaman dulu lah. Dengan demikian, pasien ini menentukan pengobatan berdasarkan nadi yang mencerminkan prinsip melihat melihat yang kecil mengetahui yang besar, mencegah kebocoran kecil agar tidak menjadi bencana besar ya. Memiliki makna positif untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Namun dalam praktek klinis tetap diperlukan kombinasi antara tanda nadi dan gejala yang lainnya ya supaya diagnosisnya tepat gitu. Makna formulanya tidak ada obat yang sangat pedas dan sangat panas melebihi jang-jang yang gancang dari jahe itu dan fuja ya. Di kedua herbal itu sangat pedas dan sangat panas gitu. Fuja ini digunakan mentah memiliki sifat pedas, panas, hangat, pas dan sangat panas berkhasiat untuk menghangatkan ginjalnya. Ganjang ini pedas hangat bersiap untuk menghangatkan limpa. Jadi memang meridiannya beda ya antara fuse yang dia masuknya ke ginjal, sedangkan ganjang itu ke limpa. Kombinasi fuse dan ganjang itu menghasilkan dua efek. Yang pertama itu sifat hangat dan panasnya itu meningkat sangat besar. Ini yang dimaksud dengan fuse tanpa ganjang tidak panas ya. Kedua sifat Fuji yang bergerak dan sifat ganja yang menetap itu saling membatasi dan mencegah sifat obat menjadi terlalu ekstrim. Terus juga ganjo panggang ya, seganjo itu bersifat manis dan hangat, tidak hanya dapat menggerakkan qi yang di tengah, tetapi juga membantu si ganjang tadi dan fuce untuk mengembalikan yang dan juga dapat mengurangi racun dari fuja karena kita tahu fuja itu beracun ya. Ganjo bersama Jang, Ganjang dan Fuji itu membangkitkan yang ginjal, terus juga menghangatkan dingin di tengah, memiliki fungsi menghangatkan tanah dan dalam air ya. Jang dan Fuji bersama Ganjo melancarkan sendi, mencapai keempat anggota tubuh dan memiliki kekuatan mengusir yin dan mengembalikan yang dengan terbangkitnya yang ginjal dan terkikisnya dingin yin, maka yang qi akan mencapai bagian luar dan nadi muncul serta tangan kaki menjadi hangat lagi. Formula ini memiliki dua ciri khas. Yang pertama tadi pujanya itu mengusir dingin, kedua menghangatkan ginjal sekaligus melihara limpa. Cheng Chongqing menggunakan fuja dalam dua bentuk ya, mentah dan dipanggang, umumnya untuk menghangatkan yang sering digunakan yang dipanggang ya, seperti dalam forma Chen Wu Tang, Fu Tang. Tapi untuk mengembalikan yang itu sering digunakan yang mentah yaitu sinitang. Jadi ini beberapa perbedaan cara pengolahan itu menjadikan tujuan dari formulanya itu berbeda ya secara TCM. Dari sinum sinitang ini kita bisa ambil poin diagnosis dan pengobatan yang penting ya. Gejala utama berarti tangan kaki dingin hingga siku dan lutut, tubuh meringkuk dan takut dingin, diare spontan disertai haus.
Urin berwarna jernih putih, nadi sangat halus, atau WC tadi selalu ingin tidur. Patomekanismenya karena defisiensi yang ginjal dan kelebihan dingin dalam interiornya. Berarti prinsip pengobatannya kita harus menghangatkan ginjal dan mengembalikan yang formulanya ada sinitang tadi. Sinitang dalam klinis itu banyak ditemukan untuk mengobati penyakit kritis dan berat ya, seperti shock, gagal jantung, tekanan darah tinggi atau rendah, toksemia, penyakit Meniere, gastroenteritis akut dan kronis, gastroproptosis. Berdasarkan diagnosis dalam kategori, ah, intinya yang mau saya tekankan adalah ini memang diagnosis secara baratnya, tapi kita tetap mengacu pada diagnosa secara TCM ya, diagnosa sindromnya. Walaupun namanya ini mau shock, mau gagal jantung, kalau sindromnya bukan kelebihan dingin interior akibat defisiensi yang itu kita tidak bisa pakai formulasi nitang untuk pengobatannya. Tapi kalau dia mau namanya shock gagal jantung maupun apa, kalau sindromnya cocok dengan kelebihan dingin dan interior akibat defisiensi yang ya kita bisa pakai sinitang di sini. Oke. Ini udah modifikasi dan tor dari sinitang ya. Ada tongmai sinitang. Mungkin di sini saya enggak terlalu detail seperti saya bacakan yang nanti, yang tadi. Jadi kalian harus lebih jeli ya, untuk membedakan antara sinitang dan tongmai sinitang itu apa gitu ya. Dan jelas tongmai sinitang ini pakainya gancau, puce, gancang ya. Lah, apa bedanya? Tadi kalau pengen tahu bedanya cek yang sini tang tadi, formulanya apa? Ini tentunya dalam satu formula itu juga bisa dicairin ya atau modifikasi namanya. Kalau misalnya jika wajah merah itu bisa tambah cong ya, daun bawang ya. Kalau sakit perilang daun bawang tambahkan saoyao. Ya oke, sesuai kondisi pasien lah intinya. Kalau kalian kuat materi medikanya ya kalian bisa melakukan modifikasi itu ya. Jadi saya harapkan materi medikanya ilmunya bisa masuk ya. Pokok bahasanya diagnosis dan pengobatan untuk sindrom defisiensi yang Sawin dengan kelebihan dingin dalam interior dan yang terhalangi keluar ya untuk tongmei sinitang ini. Analisisnya nanti bisa dibaca sendiri ya kronologinya kenapa itu bisa terjadi karena ya di sini cukup lengkap, tinggal dibaca aja. Oke, ini juga bisa dibaca juga analisanya kenapa ini itunya ya. Mungkin ini saya agak dikecilin ya supaya tidak mengganggu kalian untuk membaca materinya. Mm. Untuk Tomai Sinitang ini uh, sebenarnya bahannya sama ya dengan Sinitang, tapi dosisnya berbeda. Itu dosis beda aja di TCM nama formulanya beda ya. Dengan meningkatkan dosis tadi gancang dan Fuja Jati kekuatannya untuk mengusir dingin dan mengembalikan yang itu menjadi lebih kuat. Dingin pergi maka yang kembali ya. Yang kembali maka nadi lancar. Oleh karena itu nama formulasinya Tongmai Sinitang. Melancarkan nadi Sinitang untuk bedakan dengan uh, Sinitang ya. Kalian harus bisa membedakan antara Tongmai Sinitang sama Sinitang tadi. Jika ini modifikasinya ya. Tidak perlu saya bacakan.
juga nanti dibaca sendiri. Poin diagnosisnya untuk Tomasinintan itu diare ya, dengan makan tidak tercerna, tangan kaki dingin hingga siku lutut, nadi sangat lemah hampir terputus, tubuh justru tidak takut dingin, wajah pasien memerah. Patomekanisme kelebihan dingin dalam interior yang terhalangi keluar. Prinsip pengobatan menganjurkan yin dan mengembalikannya, melancarkan peredaran di dalam dan luar. Formulanya tongmai sinita. Kalian lihat saja gejala antara yang tongmai sinitang dan sinitang itu gradasinya itu sangat tipis. Jadi saya harapkan kalian paham kapan pakai sinitang, kapan pakai tongmai sinitang ya. Hmm, ini juga pengembang lagi Python Tang. Ini untuk diagnosis kelebihan yin soyin dengan yang terhalang di atas ya. Ada Chongpai, Gancang, sama Fuzhe yang dipakai ya. Memang formula utamanya itu untuk buang dinginnya adalah Ganjang dan Fuzhe karena dia golongan penghangat internal. Analisanya mungkin nanti bisa dibaca. Kalian nanti bisa stop rekaman saya untuk membacanya ya. Makna formula Paitong tang ini dibuat mengurangi dosis ganjang dan pucuk ya dari sini tangwalan. Tadi kalau dilebihkan tongmai, kalau dikurangi namanya paitong ya. Tapi ganconya itu dihilangin, tapi diganti congpai. Pucuk ganjang menghangatkan bagian tengah ya. Congpai ini merujuk melancarkan yang ya. Maksud menonjolkan garis compa yang pandai melancarkan chi yang membangkitkan yang defisiensi dicoba untuk naik dan berhubungan sehingga diare sembuh secara alami. Poin diagnosisnya dari paetong tang, diare, wajah merah, takut dingin dan berbaring meringkuk, empat anggota badan dingin, nadi sangat halus, basi, selalu ingin tidur. Kelebihan dingin, berarti patomekanismenya adalah kelebihan dingin dalam interior yang terhalang ke atas, gitu. Prinsip pengobatan menghancurkan yin dan mengembalikan yang, melancarkan hubungan atas dan bawah. Formuanya ada pae tong tang. Ini kalau di apa tuh kasus klinis kayak kasus sakit kepala defisiensi ya, hipertensi, shock anafilaktik, penyakit Raynaud. Tapi ya sindromnya harus sindrom kelebihan dingin dalam interior yang terhalang ke atas ya. Kalau nggak itu ya tidak bisa pakai pae tong tang. Ini juga modifikasi lagi Python, Jeju, dan Tansitang ya. Ini formula ada John Paigan, Chang Fujer, dan Renyao Chuntanze. Hmm. Dia sindrom kelebihan Yin Yin dengan yang terhalang di atas yang menolak obat panas setelah minum obat. Ya, itu juga udah ada formulanya ya. Nanti bacalah analisanya ya. Tiga-tiga bagiannya itu ada satu, dua, tiga. Nanti bisa kalian baca ini. Oke, bagian dua ini ya. Ini bisa kalian baca. Oke, ini bagian tiganya. Makna formulanya juga bisa dibaca. Indikasinya itu dingin, berlebih menolak obat panas termasuk diare tidak berhenti, dingin ekstremisasi tanpa nadi dan wajah merah, mual, kering, gelisah. Ini atau mekanismenya lenyapnya yang habisnya yin ya, dingin panas saling menolak.
Prinsip pengobatan menghancurkan yin, mengembalikan yang, mengajarkan hubungan atas dan bawah, ditambah dengan terapi tambahan asin pahit ya, dengan Pai Tong Jia Ju Dan Zetang. Ini aplikasi klinisnya kasus-kasus seperti ini, jadi bisa dibaca. Oke, lanjutnya Chen Wutang. Chen Wutang ini ada Fuling, Shao Yao, Pai Chu, Sheng Jiang, Fu Zhe. Ya, ini nggak pakai ganjang lagi tapi pakai sencang ya. Ini jajan atau modifikasinya. Kalau di Cenwutang ini dia itu defisiensi yang dengan limpahan air ya. Analisa penyakitnya itu bisa dibaca ya. Kronologinya kenapa seperti itu bisa dibaca. Ini juga bisa dibaca sendiri. Ini herbal-herbalnya itu dan kegunaannya apa. Semakin kalian hafal herbanya kegunaannya apa ya akan membantu kalian untuk bisa menentukan pengobatan yang tepat ya, gitu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, modifikasi ini menyesuaikan kondisi pasien, nanti juga bisa dibaca sendiri. Poin diagnosisnya sakit perut, sulit bergemih, keempat anggota badan dan berat dan nyeri. Poin diagnosis merujuk pasal 82 ya. Gejalanya ada berdebar pusing, tubuh bergoyang, atau mekanisme karena defisiensi dan lemahnya yang ginjal, si air meluap menjadi masalah. Risiko pengobatannya menghangatkan, menopang yang ginjal, dan mengubah qi dan menggerakkan air. Formula jangan Chen Wutang. Ini aplikasi modernnya ya, yang jelas sindromnya harus sesuai ya. Wucetang. Wucetang ada Fuce, Fuling, dan Sen Pai Chu Sao Yao. Ini dia untuk pengobatan sindrom nyeri tubuh akibat defisiensi yang soyen dengan faktor dingin lembab ya. Ini pasal-pasalnya bisa dibaca, maksudnya seperti apa. Ini sudah cukup jelas sih, jadi bisa kalian baca sendiri. Oke, Bocetang ini juga formulanya ini isiannya apa juga, maksudnya apa juga bisa kalian baca sendiri. Tidak perlu saya bacakan. Poin diagnosis dan pengobatan, nyeri tubuh, nyeri sendi, kedinginan di punggung, tangan kaki dingin, nadi dalam atau lemah ya, lemah dirasa normal di dalam mulut ya, dan tidak haus. Defisiensi yang ginjal dan limpa, dingin lembab menghalangi meridian dan otot ya. Prinsip pengobatannya menghangatkan yang yuan, mengusir dingin, mengusir lembab, formulanya dengan Fu Jetang. Biasanya juga bisa dikombinasi dengan moksi, busia, dengan moksa. Nah, formulanya nanti bisa dibaca sendiri dari Fujetang. Ini kayaknya diulang lagi ya. Oke, lanjut aja. Fujetang juga aplikasi modernnya nanti bisa dilihat sendiri. Tentunya saya ingatkan sindromnya harus sesuai ya, seperti dalam penggunaan eh, formula Fujetang. Sekarang Wujuyutang. Wujuyutang ini ada penyakit defisiensi yang selain dengan kelebihan yin di mana keruh yin dan menyerang lambung. Ya, analisanya bisa dibaca. Oke, makna formulanya.
Poin diagnosisnya untuk Kucuyu ini dia harus muntah, diare, tangan kaki dingin, gelisah sangat hebat hingga merasa ingin mati, atau mekanismenya defisiensi dan lemahnya yang ginjal, atau dini mengganggu lambung, keruh yin berbalik naik. Berarti prinsip menghangatkan lambung mengusir dingin, menghangatkan ginjal menurunkan keruh, formula Wucuyu Tang. Ini ada lagi Tau Huatang. Tau Huatang ini untuk diare dan tinja mengandung nanah dan darah ya, atau penyakit 2-3 hari hingga 4-5 hari dengan sakit perut sulit berkemih, diare tidak berhenti, fesis mengandung nanah dan darah harus diobati dengan tahu tantang juga, ataupun dengan diare tinja mengandung nanah darah dapat dilakukan akupunksi ya. Fase 36, 306, 37, 38 ini pengobatan sindrom diare dengan nanah dan darah ya, akibat defisiensi dingin soalnya yang disertai kekurangan daya tahan dan ketidakmampuan menahan ya. Ini untuk penjelasan tahu tentang bisa dibaca sendiri. Analisanya juga bisa dibaca. Dia makna formulanya ada zhe, gancang, jingmi, ya, dibaca sendiri kegunaannya apa. Poin pentingnya dia diare tidak berhenti, tinjanya mengandung nanah dan darah, warna merah gelap, lebih banyak putih ya nanahnya daripada merah, sakit perut terus-menerus dan ringan, sulit berkemih, lidah pucat, lapisan lidah putih, nadi dalam dan lemah. Karena patogmekanismenya itu defisiensi yang limpa dan ginjal, kekurangan daya tahan usus besar. Prinsipnya berarti mengatasi kekurangan daya tahan tadi dengan tahu kuatang. Ini aplikasi klinis modernnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kita masuk sindrom defisiensi asli dengan G-kolaps. Penyakit Yin dengan diare, nadi lemah dan kasar, wiru, ada muntah, berkeringat, pasien sering buang air besar, tapi tinjanya justru sedikit, seharusnya menghangatkan bagian atas tubuhnya dengan menggunakan busi ya. Ciri khas dan prinsip pengobatan untuk diare akibat defisiensi yang yin dan kekurangan darah untuk topik ini. Analisanya nanti bisa dibaca, dia kenapa seperti itu, mekanismenya dia juga bisa dibaca sendiri. Poin pentingnya diare dan frekuensi sering tetapi volume tinggi sedikit, muntah berkeringat, tadi lemah dan kasar. Mekanisme defisiensi yang soin dan kekurangan daya disertai Qi kolaps dan Qi berbalik naik. Dilema terapi konflik dalam pemilihan metode pengobatan oral karena kondisi yang kompleks dan bertentangan. Prinsip pengobatannya yang dipilih biasanya moksibusi pada titik-titik bagian atas tubuh ya, seperti Pai Hui untuk mengangkat yang Jiang Kola sebagai terapi yang lebih aman dan ditargetkan. Penekanan pasal ini menggambarkan kompleksitas sindrom Yin, lanjutan dan pendekatan terapi alternatif ketika pengobatan oralnya itu tidak bisa. Oke. Kan soalnya pasien kita belum tentu semuanya mau minum herbal ya. Jadi mungkin kita harus cari cara alternatif untuk melakukan treatment atau pengobatannya selain dengan penggunaan herbal. Ini kita mulai sindrom transformasi Panasoin ya. Panasoin ini dia jadi sama 2-3 hari atau lebih dengan gejala gelisah dalam hati. Tidak bisa tidur, tidak bisa berbaring dengan tenang, harus diobati dengan Huang Lian Tang. Yang isinya Huang Lian, Huang Jin, Sao Yao, Qi Zu, Qi Huang, Chiao. Ya, ini cara meraciknya.